kawan tidak pernah ya melihat, memegang, bahkan mengkopi ijazah asli Pak Jokowi. Faisal Assegaf ya menuding Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di malam hari ini ya dengan channel ini ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya juga tetap sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini yaitu tentang Faisal Assegaf ya, yang akan bongkar semuanya. Wah, bikin heboh ini pastinya. Oke, kayak apa videonya? Kita simak yang satu ini. Yang jelas itu orang kalau udah tersangka ya, itu sudah salah dan terhukum. Tidur udah gak nyaman. Akhirnya Roy Suryo rambutnya rontok. Bisa-bisa sebelum sidang botak. Ya. Apalagi dicekal ya Bang ya? Apalagi dicekal juga ya? Dicekal gak enak. Ya, sekarang Roy Suryo kan kemarin bilang bukan di Demokrat. Nah, sekarang minta perlindungan kan? Gak bisa. Karena Pak SBY juga melaporkan pendukung Pak Jokowi. Jadi sebab salah, itu udah bongkar-bongkaran aja Roy Suryo. Kamu dapat uang berapa? Siapa yang menyuruh kamu? Kalau kamu mau terbuka, baru saya bilang sama Pak Jokowi. Memang Roy Suryo ini karena faktor ekonomi dia melakukan itu. Tapi kalau tidak, tiada maaf bagimu Roy Suryo. Kalau Pak Jokowi memaafkan, saya larang maafin. Tapi kan berbeda lagi malah kuasa hukumnya Roy Suryo terindikasi mendapatkan uang ditawarkan uang ratusan miliar gitu. Siapa yang tawarin? Di Kojinuddin. Alah, Kojinuddin itu kegeeran ya. Ya, dia tuh nggak lulus mungkin dulu sekolah etiknya gitu. Kalau sekarang suruh ujian pengacara nggak akan lulus, ya itu bukan, itu apa ya? Tukang ngomong gitu, syarat. Kalau nggak ngomong, nggak menghina orang itu sakit dianya gitu. Ya, kayak Kozi, kamu ya nggak akan ada prestasimu, frustasi. Untung kalau udah kawin, kalau belum kawin nggak akan ada anak mantu mau jodohin sama kamu. Judul ini udah bagus, ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Bahkan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden, karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip ijazah fotokopi lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik, minta untuk dituntaskan. Sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR, lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri, dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai
SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang Itu bahwa berdasarkan asumsi akal sehat Fakta. saja atau fakta apa Fakta. kemudian? Apa bukti Fakta. yang Bang saya Faisal bisa punya? pertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman. Fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara Bukti. konkret? Coba lihat kalimatnya dalam konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU, arsip pemerintah. Siapa pemangkunya pada saat itu? Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini berlanjut? Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambannya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan, Ibu Mega aktor terbesar dalam memompa kemarahan publik terhadap ijazah palsu atau asli. Nah, saya menggulir ini konsisten sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Dalam rapat-rapat terbatas dengan Bang Roy Surya, dengan kalangan Refli Harun, saya berkali-kali mengusulkan, gak usah gaduh. Bikin surat ke Ibu Megawati, mohon izin untuk mengambil arsipnya aja. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan keterlibatan pengguna arsip itu. Tapi kan arsip ini kemudian menjadi heboh lagi ketika diambil dari Dian Sandi yang orang Kalau baca undang-undang politik, ini betul. kalau baca undang-undang politik itu jelas di sana disebutkan partai politik bertanggung jawab dan harus bersifat transparan. Oke. Jadi penggunanya itu adalah Ibu Megawati, pemiliknya adalah Pak Jokowi. Oke. Tapi sekarang saya mau memberi dukungan moral kepada sahabat saya Bang Roy. Saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua tafsir politik ditiadakan, saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang punya fakta-fakta yang kuat, masuk ke jalur hukum. Apalagi temuan dari berdasarkan basis penelitian. Tetapi saya mau mengatakan, Ibu Megawati juga harus diminta pertanggungjawabannya kalau sidang itu dibuat. Oke. Karena dia menyaksikan sejak wali kota, 1 kali gubernur, dan 2 kali calon presiden. Sindiran Pak Jokowi ini memajukan satu cara berpikir kita bahwa dia bukan orang yang tunggal dalam masalah ini. Ini satu kolektif. Kalau dia bersifat ijazah palsu, maka ini kejahatan kolektif. Oke. SBY bisa dipanggil di pengadilan. Pada saat itu presiden adalah SBY. Ibu Megawati yang membawa ijazah itu mendaftar Pak Jokowi akan juga dipanggil pengadilan. Jadi menurut saya keterlibatan aktor-aktor ini baik secara politik formal maupun nanti di jalur hukum itu tidak bisa terhindari. Mereka menggelar satu prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara. Orang terbakar marah. Oke. SBY tahu itu, Ibu Mega tahu itu. Kalau mereka negarawan, konsisten, mau menegakkan Pancasila, masuk ke sila 4, kumpulin anak-anak bangsa. Ini loh arsip PDIP, Pak Roy. Anda peneliti, bahwa tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Hati-hati, ketika ada orang dalam satu lingkaran, tadinya bersahabat, tadinya setia, tadinya menyimpan rahasia, ketika dia dizolimi oleh salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima dari orang-orang ada di lingkaran tersebut, dia akan tarik diri, mencari lingkaran baru, semua rahasianya ini bisa dibukanya ke lingkaran yang ini. Ayo Bang Faisal Segaf buka terus. Masalah rekening. Satu, isi WA. Yang dibilangnya kemarin ya waktu wawancara, waktu talk show itu, Refli Harun, masih ada WA kau sama aku, mau kubuka sekarang WA-nya apa? Masalah apa lagi? Orang besar. Masalah apa lagi? Kita terlibatan partai politik. Buka, ayo kita buka. Semangat kakak. Memang masyarakat sudah tahu, ya kan, partai politik yang mana yang dimaksud, warna apa, simbolnya apa, ketua umumnya siapa, kita udah tahu.
yang kami butuhkan hanya konfirmasi. Ternyata sudah terkonfirmasi ya, dan juga sudah ada mulai anggota dewan yang senggol sini senggol sana. Ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah ya melihat, memegang, bahkan mengkopi ijazah asli Pak Jokowi. Faisal Assegaf ya menuding Roy Suryo dan kawan-kawan mendapatkan uang dari kajian tentang Pak Jokowi ya. Ya. Refli Harun dan Faisal ini sedang bermain drama sebenarnya agar supaya masalah ini semakin besar. Ketika Roy Suryo dan kawan-kawan setelah ditetapkan menjadi tersangka, maka kelompok ini mengganti pemainnya supaya kasus ini tetap hangat, tetap besar, sehingga tujuan mereka agar penyelesaian ini secara politik akhirnya berhasil. Itu adalah mengumpulkan informasi ya dari berbagai pihak terkait kepolisian di negara ini. Mereka merumuskan di dalam, lalu memberikan rekomendasi kepada presiden. Itulah tugas mereka. Saya mau jujur begini. Kawan-kawan yang mengusung ijazah palsu ini, 90% ini mantan pejabat, bukan oposisi. Ingat ya, mantan pejabat dan rata-rata pendukungnya itu lansia. Ini kita punya data. Aduh. Breaking news guys. Dr. Tipa bantah tuduhan Faisal Assegaf. Oh, sekarang lawannya dari kaum dia sendiri. Demi Allah, tak terima 1 rupiah pun teliti ijazah Jokowi. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu, si Dr. Tipa ini sekarang lagi berseteru dengan politikus yang namanya Faisal Assegaf. Yang mana Dr. Tipung ini dituduh ya bahwasanya dia itu ngurusin ijazah Jokowi itu dibayar. Jadi dia ini nggak terima. Katanya fitnah. Sekarang lu rasain gimana dituduh orang kan. Sekarang lu buktikan kalau emang lu nggak dibayar. Dan dari pernyataan Faisal Assegaf ini, dia bilang kalau Dr. Tipung itu ya mendapat petunjuk dari alam gaib bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi secara langsung beliau ini, si Faisal Assegaf ini bilang kalau Dr. Tipa itu halu. Dan kehaluan tersebut tidak bisa dibawa ke jalur hukum. Karena pembuktiannya itu melalui mimpi. Petunjuk dari alam gaib. Dan kemudian si Dr. Tipung ini nggak terima kan ya. Jadi dia ini kembali melaporkan Faisal Assegaf ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kok bisa ya kalian ini malah pecah kongsi, malah ribut, malah nggak kompak gitu. Saya jadi kasihan sama si Dr. Tipung ini. Ujiannya berat sekali ya. Kemarin ditinggalin pengacaranya, sekarang harus ribut lagi sama politikus. Yang mana kalau nggak salah si Faisal Assegaf ini ya geng dia dulu sama-sama pembenci Jokowi. Ya ini antara dua sih, antara mereka ini pembagian bayarannya nggak merata, atau yang kedua si Faisal Assegaf ini sudah sadar. Jadi kami para termul dengan segenap hati ingin meminta bukti kalau Dr. Tipung tidak bersalah, tidak dibayar. lucu banget anjir. Ntar ini pasti ribut lagi sama Roy Suryo. Nanti endingnya malah mereka anjir yang saling sikut, saling berantem, sama-sama sepenjara. Kan Tipa sendiri katanya, ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tipa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib yang ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Waduh, makin hangat saja ini ya. Nggak cuma hangat, tapi ada panas-panasnya ya. Aduh, ya.
Itulah tadi ya. Udah dibongkar semua sama Bang Faisal Assegaf ya. Oke teman, terima kasih sudah menonton. Sehat selalu untuk semuanya. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.